hati kami. Arahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Tenangkan kami. Engkau adil. Ya Tuhan, kami tidak bisa. Ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar kiranya tahun 2025 ini menjadi tahun di mana kami mempermuliakan nama-Mu, menunjukkan-Mu sebagai Raja di atas segala raja di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan, kami sampaikan. Amin. Engkau Allah yang melihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Dan di dalam ruangan yang kecil ini Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa bersembunyi di belakang punggung orang lain Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang deal personally dengan setiap kami ya Bapa. Tidak mungkin kami sembunyi dan berlari di hadapan-Mu, dan kami tahu setiap kebenaran firman Tuhan yang telinga kami bisa dengar, Tuhan akan menuntut respon yang benar di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, tolonglah supaya kami tidak memboros-boroskan waktu yang Tuhan berikan. Tolonglah agar kami tidak menganggap receh semua anugerah Tuhan. Tolonglah Tuhan agar kami tidak bermain-main dengan semua kasih karunia yang Tuhan izinkan kami nikmati. Tuhan, 2 jam ini di dalam ibadah, tariklah kami dekat-dekat kepadamu, bawalah kami untuk bisa menikmati Engkau lebih daripada apapun, dan biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja seluas mungkin di dalam pikiran, perasaan, dan kehendak kami Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Oh Bapa, layakkanlah hamba Tuhan yang akan berbicara mewakili isi hati Tuhan. Bapa di surga, berkatilah jemaat yang adalah milik-Mu untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka bagian firman Tuhan. Matius pasal 6. Matius pasal 6. Semua membaca bagian yang 31 sampai dengan 34. Matius pasal 6. 31 sampai dengan 34. Jadi nanti tidak saya minta semua langsung baca ya. Tapi saya akan bacakan. Coba perhatikan 19 lalu 24 sampai kepada 29. Nanti selebihnya tadi Bapak Ibu 31, Bapak Ibu langsung baca sampai 34 ya. Saudara perhatikan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ini ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak akan merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Minta tolong Bapak Donald baca ayat 25 sampai dengan 30 Pak. Lalu nanti kita 31 sampai 34. Silahkan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan,
dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga-bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Bersama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukannya semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dari bagian ini Bapak Ibu kita akan lihat ya 25 sampai dengan 30 panjang lebar bicara mengenai kekhawatiran, kecemasan. Lalu plot twist seperti ada di tengah-tengah. Makanya cari dulu kerajaan Allah. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Lalu 34, sebab itu balik lagi. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Begitu ya. Bentuknya seperti sandwich Bapak Ibu Saudara ya. Atas bawah itu kalau Bapak Ibu sandwich betul ya. Burger, sandwich ya. Itu seringkali seperti itu ya. Di atas apa, di bawah apa, mirip. Tapi jangan lupa ya, sandwich itu yang kelihatannya atas bawah itu menutup. Yang paling utama itu apa? Tengahnya. Tengahnya. Gak bisa sandwich dong Bu kalau luarnya dibuang. Iya juga sih. Tapi tetap kita tahu siapa yang mau cuman makan rotinya doang. Tapi kalau lihat ini di ini, tapi yang paling tengah itu penting sekali. Kayak saudara kalau lihat berita ya, kalau saudara lihat kalau saudara lihat lagi film, lalu tiba-tiba ada yang breaking news yang lewat di situ. Misalnya tentang berita kecelakaan, berita berita tentang gempa bumi, ya. Yang breaking news lewat di tengah itu penting sekali. Jangan anggap remeh, ya. Tiba-tiba dia cuman berapa? Bilang, saudara di dalam 5 menit yang lalu atau 1 jam yang lalu terjadi gempa bumi di Bali. Singkat aja, setelah itu dia cuman 1 menit 2 menit menyampaikan berita, kemudian masuk di topik awal yang tadi kita lihat. Tapi breaking news yang lewat di tengah itu penting sekali. Kira-kira gitu ya. Kalau saudara lihat dalam bagian ini, ketika bicara mengenai segala hal kekhawatiran, langsung makanya cari dulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Ayat itu berbicara demikian. Bapak Ibu, ini bagian yang ayat 33 itu sepertinya sesuatu yang jadi hafalan kita ya. Langsung kita ingat, anak-anak pun diajarkan itu. Hampir di rumah-rumah Kristen selain Yohanes 3 ayat 16, ini jadi maafkan, ayat emas yang kita tempel ya. Ayat emas, padahal seluruh Alkitab itu dari depan sampai belakang semua emas ya. Nggak ada yang Yohanes 3 ayat 16 ayat emas. Lalu Yudas bunuh diri itu ayat perunggu. Yang ini perak, yang penderitaan itu batu bata, enggak. Semuanya emas. Tapi saking familiarnya, cari dulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, semuanya ditambahkan. Itu suka sekali kita bicarakan sehingga ada orang-orang tuh bisa ekstrim. Ya udahlah gitu ya, kita melayani Tuhan, kita ambil waktu ya kerjakan pekerjaan untuk Tuhan. Tapi jangan lupa loh,
bonusnya itu lipat ganda. Kenapa? Segala sesuatu akan diberikannya kepadamu. Waduh, finalnya adalah segala sesuatu. Membikin kamu dan saya jadi apa? Makin greedy, makin serakah, makin gak tahu diri. Apakah firman itu diberikan untuk orang-orang demikian? Pasti tidak. Saudara, cari dulu kerajaan Allah, maka segalanya ditambahkan kepadamu. Sama sekali bukan dengan mentalitas manipulatif ya. Tuhan, saya kerjakan yang ini ya. Tuhan, saya kasih ikan teri ya. Nanti Tuhan kasih ikan kakap ya. Tuhan, saya lakukan ini ya, pancingan. Nanti semua-muanya ditambah-tambahkan untuk kamu. Sama sekali bukan mentalitas yang seperti demikian. Tapi bicara mengenai apa? Bicara mengenai hidup di dalam konsep kerajaan Allah. Bapak Ibu, tema kerajaan Allah itu tema yang sangat penting sekali ya. Dan tema ini bukan sesuatu bicara mengenai sesuatu yang hanya perdebatan teologi saja. Tapi hidup di dalam kerajaan Allah adalah satu mentalitas, adalah satu gaya hidup, adalah satu prioritas yang bisa kita aplikasikan di dalam seluruh detil hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Sehari-hari. Itu bukan bicara mengenai hal-hal yang spiritual, rohani, aktivitas yang gereja banget gitu ya. Hal-hal yang rohani, misalnya kalau Bapak Ibu lihat Matius ini kan pasal 6 ya. Bapak Ibu perhatikan aktivitas rohani pasal 6 ayat 1 bicara mengenai apa? Sedekah. Bicara mengenai memberikan. Lalu pasal selanjutnya 6 ayat 5 sampai 15 bicara mengenai apa? Berdoa. Lalu setelah berdoa berbicara mengenai apa? Berpuasa. Sepertinya hal-hal yang ya itu khas orang-orang yang punya agama ya. Aktivitas rohani. Tetapi konsep hidup di dalam kerajaan Allah itu bukan bicara mengenai doa, sedekah, puasa. Hal-hal yang sepertinya itu rohani saja. Tapi bicara mengenai hal-hal yang mungkin bagi beberapa orang itu terkesan hal-hal yang duniawi. Masalah apa? Harta, kerja, bisnis, ngumpulin uang, ya, segala sesuatu yang keinginan hati itu teraplikasi, Bapak Ibu Saudara. Maka konsep kerajaan Allah itu bicara juga mengenai di dalam kehidupan pekerjaan, di dalam kehidupan mengenai apa? Menabung, cari harta, kumpulkan, bisnis, segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Di situ ada tahta kerajaan Allah yang memerintah di dalam kehidupan kita setiap hari. Maka Bapak Ibu Saudara, konsep kerajaan Allah yang teraplikasi itu yang seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana saya bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita? Ayat yang kita baca tadi katakan apa? Tidak bisa tidak. Memahami hidup di dalam kerajaan Allah itu gak turun dari langit. Bukan serta-merta lalu waktu kita percaya Tuhan langsung switch hidup kita itu seperti tadi siapa? Marcel ya, berdoa itu baik sekali. Betul-betul Kristus itu menjadi raja dalam hidup kita. Nggak langsung demikian Bapak Ibu Saudara. Alkitab katakan apa? Itu sesuatu yang kamu perlu apa? Doakan. Kamu yang mesti perlu apa? Cari, nggak bisa nggak. Alkitab katakan apa? Sebelum bagian ini bicara mengenai hal berdoa. Kalau kamu berdoa, berdoalah seperti apa? Bapa kami yang di surga. Jangan lupa loh, ada kualitatif different. Kamu di bumi, Bapa kita itu di sorga. Kamu di dalam proses ruang dan waktu. Kamu dari nggak tahu jadi tahu. Oh oke. Jangan lupa Bapamu itu ada di surga, tidak di dalam hukum ruang dan waktu, tidak pernah dari tidak tahu jadi tidak tahu. Ya, Bapamu di dalam surga melihat ke bawah. Jangan sombong, ada kualitatif different yang tidak terjembatani. Saya di bumi, Bapa saya ada di surga. Satu kebenaran seperti demikian. Bapa kami di surga. Lalu kita mesti apa? Berdoa, dikuduskanlah namamu. Baik kamu sehat, baik kamu sakit, kamu kaya, sedang, atau bahkan kamu miskin. Kiranya nama Tuhan itu betul-betul dikuduskan dalam hidupmu. Tidak dipermainkan. Nama Tuhan betul-betul dikuduskan. Lalu setelah itu orang-orang percaya harus berdoa apa? Berdoa apa? Bapak Ibu Saudara. Datanglah kerajaanmu. Hidup di dalam pengertian kerajaan Allah. Itu sesuatu yang harus apa? Kita perlu berdoa, Tuhan aku berdoa supaya kerajaanmu itu nyata dalam keluarga kami.
Tuhan, aku berdoa supaya kerajaan-Mu itu nyata di dalam kehidupanku setiap hari. Dalam kehidupan keluargaku, dalam kehidupan anak-anakku Tuhan. Dalam kehidupan generasi yang lahir dari rahimku Tuhan. Tolonglah supaya mereka terbiasa. Hidup mereka itu tahu bahwa mereka hidup coram Deo, before the Lord. Bukan kerajaan Dia yang harus dibangun, tapi kerajaan Allah dalam hidup dia. Kita perlu apa? Berdoa. Berdoa buat anak-anak kita. Berdoa bagi diri kita, keluarga kita, bagi gereja kita. Sungguh betulkah kerajaan Allah itu nyata di tengah-tengah gereja kita? Lalu berdoa, kemudian apa? Cari. Mesti ada usaha, mesti ada prioritas, mesti ada keberanian, kerelaan. Kalau enggak hidupmu chaos. Orang yang enggak punya prioritas, hidupnya menuju rutinitas dan akhirnya dibuang Tuhan. Orang yang terus kejar rutinitas akhirnya enggak punya prioritas. Caranya bagaimana? Uang penting, pekerjaan penting, cari pasangan hidup penting, dipuji manusia ya menyenangkan gitu ya. Banyak harta lah oke lah juga. Terus mana yang paling utama? Jangan chaos hidupmu. Hidup harus prioritas. Carilah dulu, lebih dulu, yang paling utama, yang lebih dulu daripada semua yang receh-receh lain. Kamu cari kerajaan Allah tidak? Nggak salah bekerja, nggak salah memiliki komunitas, nggak salah having fun sana sini. Tapi Tuhan akan cari, kamu itu melakukan hobimu, pekerjaanmu, ada kerajaan saya nggak di situ? Atau jangan-jangan kerajaanmu, atau jangan-jangan kerajaan keluargamu, atau lebih celaka kerajaan orang-orang di sekitarmu yang bertahta dalam hatimu. Anak-anak kita itu paling takut kalau dibilang so alim lu. Anak-anak kita itu mungkin bahkan kita sendiri lebih parah dari anak-anak kita. Kerajaan orang-orang dunia itu harus bertahta dalam hatiku. Mereka lebih berani dibuang Tuhan daripada dibuang teman. Mereka lebih takut dibuang teman-teman atau dibilang so alim daripada menyenangkan hati Tuhan. Maka saudara itu sesuatu yang eagerness, sesuatu yang saudara nggak bisa itu turun dari langit. Saudara mesti berdoa, saudara mesti meminta, saudara mesti mencari bagian itu. Datanglah kerajaanmu, carilah kerajaan Allah. Itu yang lebih utama, baru semuanya ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah itu bicara mengenai apa sih Bapak Ibu Saudara? Kerajaan Allah itu sesederhananya bicara mengenai suatu pengakuan bahwa otoritas Tuhan Allah, kehendak Tuhan Allah itu ditinggikan dan bisa digenapi dalam hidup kita setiap hari. Tuhan itu berotoritas, Tuhan itu punya kehendak. Dan saya tinggikan lebih dari kehendak saya, kehendak keluarga saya, lebih dari keinginan teman-teman saya, bos saya, lebih daripada siapapun. Dia yang paling saya tinggikan. Dan itu bukan mengawang-awang di sana, itu bisa digenapi di dalam hidup saya setiap hari. Itulah konsep paling sederhana dari kerajaan Allah. Maka kerajaan Allah itu bukan bicara hanya mengenai doa, lalu puasa dan lain sebagainya, area-area hampir semua agama punya metode begitu, yaitu berdoa, berpuasa, beri sedekah. Tapi juga area yang teraplikasi di mana? Di pekerjaan, di dalam keputusan kesehatan, di dalam hobi, di dalam hiburan saya, pemilihan hiburan saya, di dalam seluruh aplikasi hidup, kesehatan, seks, keputusan menikah tidak menikah, punya anak tidak punya anak, dan lain sebagainya. Kenapa? Kamu hidup di dalam kerajaanmu atau di dalam kerajaan siapa? Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kita akan melihat, Bapak Ibu, adakah tahta kerajaan Allah dalam kehidupan kita, dalam pengambilan keputusan hidup kita? Apakah itu yang menjadi utama dalam hidup kita? Coba saudara perhatikan, kenapa saudara bertahan bekerja di tempat ini? Kenapa saudara dan saya memutuskan saya berhenti, saya pindah ke tempat lain? Kadang-kadang itu nggak ada area Allah di sana. Pengambilan keputusan itu sesuatu yang sangat pragmatis sekali. Sesuatu yang manipulatif sekali. Kenapa pindah? Capek Bu, saya tahu susah kerjanya Bapak Ibu Saudara. Saya waktu kuliah itu di sini ada Pak Victor ya. Beberapa kakak-kakak kelas saya itu tahu. Saya kuliah sambil bekerja Bapak Ibu Saudara. Ketika semua teman-teman saya tidur, saya masih ada di perpustakaan. Saya jaga di perpustakaan sampai jam 10. Keluar baru saya mengerjakan ini itu paper dan lain sebagainya.
Poinnya adalah bukan kepada manusianya Bapak Ibu Saudara. Tapi saudara mengerjakan segala sesuatu kembali prioritasnya karena apa? Susahnya itu karena apa? Dan kalau memang itu susah, tetapi kerajaan Allah itu Tuhan dihormati, dipermuliakan lewat segala kesusahan dan kecapeanmu. Kamu mau tidak? Seringkali keputusannya apa? Susah Bu, terlalu jauh pindah ke sini. Gajinya lumayan loh, beda 1 juta. Waktu dihitung-hitung yang ini jauh, yang sini deket, beda 1 juta. Tapi di sini kondisinya seperti apa? Kumpulannya komunitas lebih matre, lebih kompetitif, lebih ambisius, lebih manipulatif. Ada banyak hal Bapak Ibu Saudara. Adakah area Tuhan, kerajaan Tuhan ditinggikan dalam kehidupan kita? Jangan selalu pertimbangannya cuma bosen, capek, apalagi bersifat sangat materi sekali Bapak Ibu. Maka di dalam bagian ini kita akan melihat satu bagian. Tuhan itu mempersilahkan kerajaannya nyata dalam kehidupan kita. Area apa? Cari uang. Nggak ada salahnya dengan mencari uang, harus. Kita nggak bisa jadi orang Kristen lalu kemudian terus melayani Tuhan di gereja. Nanti yang lainnya akan Tuhan tambahkan. Terus lu nggak belajar, lu kerja bolak-balik izin, bolak-balik keluar, males-malesan. Nggak ada area seperti demikian Bapak Ibu Saudara. Maka di dalam bagian ini Tuhan bilang, kerja, kamu cari uang, bisnis, pekerjaan, kamu dapat uang. Tapi peringatannya adalah kerajaan Allah berbeda dari cara orang dunia kerja. Kalau kamu konsep kerjanya supaya dapat uang, supaya bisa beli rumah, supaya bisa beli motor, nggak ada salahnya di situ Bapak Ibu Saudara. Supaya nanti bisa ngurusin masalah pernikahan. Gua nggak kepikir Bu, saya mau jalan-jalan dulu. Nanti kalau udah kepepet baru mikirin pernikahan. Misalnya ya, di dalam semua area hidup saya seperti demikian. Alkitab katakan, lakukanlah semua itu. Cuman kalau kamu dapat uang, jangan kamu pegang uang itu untuk kumpulkan harta. Itu yang Tuhan tidak suka. Itu sistem yang berbeda dari dunia. Lalu diklik. Kalau kamu mau cari harta, ingatlah ada nilai-nilai lain di dalam kerajaan Allah. Yaitu apa? Kumpulkan harta itu bukan di bumi, tetapi di surga. Di bumi ini ngengat, pencuri bisa mencurinya. Itu bisa rusak semua. Harta itu masuk ke dalam mulut kita, lalu buang di jamban. Saya ingat sekali pendeta Billy katakan, sewaktu kita muda, mati-matian gunakan kesehatan ini untuk dapat kekayaan. Dan waktu di pertengahan umur kita gunakan mati-matian kekayaan itu untuk membeli kesehatan. Lalu dia katakan, hidupmu cuman bolak-balik tektok, kayak gitu saudara. Kayak orang main tektok ya, tak. Membosankan. Waktu sehat, gimana bisa naik karir, gimana bisa dapat uang. Terus dia gimana. Setelah semuanya dapat, klik tempat sebelah sana, pakai semua kekayaan yang sudah kamu dapat itu untuk mengobati badanmu. Kita lihat satu orang pemuda lalu seorang ibu anggota pengurus. Janganlah nak, kau pulang itu sampai jam 3 pagi kerjaan, jam 4 pagi. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa Bu, saya asal ngopi, badan saya sehat. Namanya mama ya, panjang kali nasihatnya. Kau belum rasa sekarang nak, nanti waktu kau umur 40, 50. Saya kira, aduh anak-anak ini nangkep gak ya diomongin gini. Terus dia senyum. Karena apa? Dia berpikir dia sekarang masih belum 25. Jadi kalau mama tadi bilang nanti umur 40, dia mikirnya 25, 40. Lumayan lah gue punya persediaan lebih daripada 15 tahun. Jalani dulu. Masuk sini, keluar sini. Kalau ngomong sama mama, janganlah nak, nanti kamu. Kalau ngomong sama orang muda, sudahlah, apa katanya nanti. Yang sini nanti kamu, yang sini apa katanya nanti. Ya. Apa katanya nanti gitu kira. Dan kalau kita lihat ya, kemarin saya bilang sama pemuda ya, Hegel itu pernah bilang sejarah itu membuktikan bahwa manusia tidak pernah belajar dari sejarah. Sesimpel itu. Ini kan kalimat gak perlu dalam kekristenan kan. Semua agama yang lain tuh punya konsep juga tahu lah seperti itu ya.
Tetapi terus ulang-ulangi sepanjang generasi. Mumpung masih kuat, mumpung masih muda, terus. Setelah selesai, ternyata betul ya kata mamaku dulu ya. Terus dia punya anak, dia ngomong lagi sama anaknya. Mama dulu begini, anaknya masuk keluar sini, keluar ke sini. Lalu anaknya setelah jadi mama seperti dia, ternyata ya apa yang dikatakan emak-emakku dulu itu ada benernya. Terus kayak gitu. Sejarah itu membuktikan kamu dan saya itu memang paling sulit belajar dari sejarah. Ulang-ulang aja kayak kutukan apa itu ya, muter-muter kayak begini, circle-nya seperti itu. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab katakan gak ada salahnya kamu kerja. Tapi kalau kamu kerja lalu kamu sampai kumpulkan harta. Dan waktu kamu kumpulkan harta, lalu ayat di bawahnya keserakahan dan kekhawatiran itu jalannya sama-sama Bapak Ibu Saudara. Itu udah kayak peristiwa itu loh, penabur menaburkan benih ya. Antara keserakahan, kesenangan dunia sama kekhawatiran itu terus tidak ada tempat untuk kerajaan Allah dalam hidupmu. Makin kaya, makin punya. Dulu waktu nggak punya apa-apa, hidup maafkan lebih tenang saudara. Makin punya ini, punya itu, tidur sudah kau kunci belum pintu depan? Sudah lama. Mobilnya sudah belum? Gitu ya. Sudahlah. Dia mesti keluar. Tik. Oh sudah. Tadi udah kunci setir belum? Sudah lama. Kunci setir, kunci ban, kunci belakang semua sudah. Ya sudah selesai. Heran ya. Dulu waktu belum punya apa-apa, tenang saja gitu ya. Naik bajai kan, naik apa ditubruk, nggak ada tenang gitu ya. Sekarang waktu sudah punya mobil bagus semua, keserempet dikit, belinya mobilnya bagus sekali. Maybe ya, ini ya ekstrim boleh lah hamba Tuhan ngomong gitu ya. Supaya kamu bisa nangkep poinnya ya. Lalu sport gitu ya. Mobil sport jalan di Jakarta. Dengan kecepatan yang tinggi justru karena macet pelan-pelan. Kamu disenggol sama bajai, langsung seluruh urat nadimu rasa nyilu semua gitu kira-kira ya. Dulu diserempet sama bajai, tenang saja. Sekarang aduh apalagi itu ya. Nggak bisa tenang hidupnya. Maka dari bagian ini keserakahan, jangan kumpul harta. Kalau kamu sudah kumpul harta, langsung di bawahnya kamu masuk di dalam kekhawatiran. Bukan Tuhan itu anti orang kaya Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan itu memberikan kita satu pengertian loh. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 ya. Paulus memberikan peringatan kepada Timotius. Timotius, janganlah kamu ingin kaya seperti mereka. Timotius, kenalilah identitas dirimu. Kayanya itu gak bersalah, tapi kamu itu kaya dengan mentalitas, dengan identitas seperti mereka. Orang-orang yang gak kenal Tuhan itu. Seperti mereka. Kenapa? Karena di dalam kekayaan itu mereka terjatuh di dalam berbagai pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai hawa nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat bawahnya baru bilang apa? Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan masalah uang dan punya uangnya. Cintamu itu loh sama uang, itu yang membuat akar segala kejahatan itu terjadi. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian ini Alkitab mengatakan bahwa tipu daya si jahat itu terhadap kekayaan luar biasa. Berbagai-bagai tipu daya, jerat. Jadi kalau seperti orang itu mau menangkap buruan ya, itu semua jebakan Batman-nya itu di berbagai tempat. Kalau ini bisa lolos dari sini, dia harus masuk lubang sini. Lolos masuk lubang sini, dia harus ketarik di atas. Semua gambarannya itu seperti itu, dikepung. Yang paling sulit itu adalah apa? Justru pada waktu kamu kaya. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ya, ada satu orang teman saya, itu saya pernah sampaikan, saya lupa ya. Kita ke rumah sakit, nengokin orang sakit, kita keluar, dia bilang gini, Ci gitu ya, susah ya kalau lihat orang pada sakit. Andai kita itu punya uang lebih banyak, kita pasti beli madu ya. Kalau lihat orang-orang sakit itu yang cancer, saya selalu mau belikan dia tuh madu tertentu, enggak usah disebutkan ya. Itu orang kegores pun dioles madu itu langsung sembuh, tapi harganya jutaan. Ayo kita patungan, terus kumpulin uang. Dia bilang, susah ya kalau nggak punya uang. Pingin ini nggak bisa, pingin nolong itu nggak bisa. Seandainya kita kaya. Terus saya bilang, aku kasih tahu ya,
Justru seandainya kamu kaya, kamu nggak pingin ini, nggak pingin itu, nggak pingin melakukan apa-apa. Justru karena kamu nggak punya apa-apa, jadi lebih tertarik berbuat apa-apa. Coba mikirlah, karena lu nggak punya. Teori aja gampang. Coba kalau kamu punya, langsung berasa 1 juta itu mahalnya luar biasa. Langsung merasa, aduh simpen buat saya belum nih, saya nanti jalan-jalan dengan teman saya mesti makan dengan keluarga saya mesti begini. Langsung jadi greedy sekali Bapak Ibu Saudara. Maka hatimu yang melekat pada uang itu luar biasa. Maka Alkitab katakan, ingat ya, kerajaan Allah itu sulit terjadi nyata dalam hidupmu 2 hal. Kamu jadi serakah atau kamu mengejar dengan keserakahan, atau langsung di squid dengan apa? Kekhawatiran gak ada habisnya. Ada orang kaya hatinya miskin. Ada orang miskin hatinya kaya. Boros kayaknya dia ini. Ya, udah. Ketiga, ada orang miskin hatinya melarat. Celaka orang ini. Udah miskin, ya. Terus hatinya juga miskin. Kayak mana pula, mati aja lah gitu ya. Gak guna hidup orang kayak gini. Orang kayak gini tuh terus menuntut, kenapa kamu tidak bantu saya? Saya seharusnya ditolong. Kenapa gereja Tuhan tidak mengasihi saya? Gak ada rasa syukur. Udah miskin, melarat. Papa saya pernah bilang, sudah susah, melarat, lalu gak punya hati cinta Tuhan, kelar hidupmu. Itu hidup paling miskin yang gak ada obatnya. Ya, di dunia ini orang miskin karena pekerjaan masih bisa dicari sana sini, tolong untuk kerja. Orang yang susah tidak punya uang masih bisa kumpulkan sedikit-sedikit. Tapi kalau orang sudah miskin, hatinya juga miskin, melarat di hadapan Tuhan, gak ada pertolongannya. Orang kaya tapi hatinya miskin itu juga celaka saudara. Tapi paling gak ada yang rada disombongin, yaitu apa? Kayanya. Lu udah miskin, sombong, lebih parah lagi kira-kira gitu ya. Tapi ada orang itu yang kita berharap di dalam banyak hal kekayaannya bisa lebih limpah di hadapan uang, di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, perhatikannya, kerajaan Allah itu sulit kita cari, bahkan kita doakan. Waktu hati kita itu sudah melekat kepada uang. Bapak Ibu, uang itu punya power destruction itu luar biasa. Daya pikatnya itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ya, cuman seorang gober bebek yang bisa mencintai uang, honestly only about that money. Itu cuman, ngerti gober bebek enggak? Nah, generasi milenial, kok wajahmu tuh polos-polos. Ini generasi kelewatan Donald Bebe ini. Itu ada cerita namanya orang kaya gitu ya, sampai punya rumah, kerjaannya cuma ngitung-ngitung uang. Only Gober Bebe ini yang bisa mencintai uang karena kepingan-kepingan uangnya itu dilap-lap, ditumpuk. Dia betul-betul jatuh cinta pada setiap kepingan uangnya. Tetapi selain Gober Bebe, kita tidak akan pernah gitu. Cuman dia yang bisa begitu. Setiap kita cinta uang karena apa? Kita pikir dengan punya benda mati yang namanya harta itu, dia akan mengisi harga diri, dia akan memberikan ketenangan, dia akan memberikan prestis, dia akan memberikan penghormatan. Belum tahu ya siapa saya, dia akan bahkan memberikan damai sejahtera yang bisa dibeli oleh kepingan-kepingan uang. Itu Anda dan saya. Kita gak pernah kok cinta uang. Kita cinta uang itu untuk mencintai diri kita lebih besar lagi. Kita cuma pakai uang benda mati itu untuk mengisi bolong-bolong dalam diri kita. Maka itu jauh lebih menakutkan. Ada begitu banyak tipu daya. Maka Bapak Ibu kita berdoa supaya dari semua doa kita awal tahun, Tuhan tolong berkati pekerjaanku lancar, berkati anakku cari pekerjaan, berkati anakku kuliah, bla 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 semuanya. Berdoalah di awal tahun ini, Tuhan tolonglah kami sekeluarga sampai anak-anak cicit kami Tuhan punya hati itu mencari kerajaan Allah lebih daripada apapun yang ada. Kalau dia sungguh-sungguh cari kerajaan Allah saudara, maka masalah segala sesuatunya itu kita tahu ada dalam tangan Tuhan. Itu tempat paling aman, itu tempat paling indah, itu tempat paling limpah. Yaitu apa? Waktu kamu dijaga oleh tangan Tuhan. Mau lari kemana Bapak Ibu Saudara? Mau pergi kemana?
Mau cari tempat perteduhan di mana selain di dalam tangan Tuhan. Jadi berhenti mengkhawatirkan nanti makan apa, nanti minum apa, nanti pakai apa, nanti seperti apa. Tuhan bilang terus lihat dirimu, pakaianmu, makananmu. Tuhan bilang angkat kepalamu, lihat yang ada di luar kamu, yang ada di atas kamu. Burung pipit, semuanya saya pelihara mereka lebih daripada kamu. Kemarin saya di NRIC ada orang, oh saya sedih, saya mau bunuh diri. Tidak ada yang mengasihi saya. Tuhan tidak mengasihi saya. Cerita udah lewat dari 2 hamba Tuhan. 1 hamba Tuhan laki, 1 hamba Tuhan perempuan. Pas saya pulang, saya sudah gak punya waktu karena mesti mimpin PA juga. Terus dia cerita 5 menit, saya cuma tepok. Berhenti ya, kamu jangan sombong. Kenapa kamu pingin bunuh diri, tidak ingin mencintai dirimu? Jangan sombong. Orang jelek kayak kamu dan saya ini, Tuhan lo jatuh cinta. Kok kamu gak bisa cintai dirimu? Berhenti ya. Dia diam. Sudah Bu, gitu aja. Iya gitu aja. Sudah ya. Jangan sombong. Kamu kok gak bisa mencintai dirimu? Tuhan aja mau terima. Lu siapa kagak bisa mencintai dirimu? Maka Bapak Ibu, kalau kita balik ke dalam bagian ini, kita akan lihat konsep kerajaan Allah itu membuat hidup kita tuh sebetulnya makin limpah Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Konsep kerajaan Allah itu bukan seperti saudara bayangkan kalau kita pikir Allah bertahta dalam hidupku. Tadi si Marcel berdoa, Tuhan tolong supaya engkau itu ada raja dalam hidupku. Tadi waktu dia doa saya bilang, Tuhan ngerti gak ya kita kalau dia itu jadi raja. Saudara tahu gak konsep raja? Raja itu punya kuasa untuk merampas semua yang kamu miliki. Itu konsep raja. Dia berhak mengambil segala sesuatu. Satu kali Samuel lapor, Tuhan bangsa ini minta raja Tuhan. Mereka tolak saya. Tuhan bilang sama Samuel, Samuel tidak usah susah hati. Mereka minta raja bukan karena mereka menolak kamu, tapi mereka menolak saya. Kasih tahu sama bangsa Israel, oke, kamu akan dapat raja. Tapi kasih tahu juga dengan mereka, hukum semua raja-raja sepanjang zaman adalah apa? Raja itu akan mengambil anakmu laki-laki, anakmu perempuan untuk dijadikan budaknya, mengambil ladangmu, rumahmu, kambingmu, sapimu, bahkan berhak untuk mengambil istrimu, pasanganmu. Itu semua konsep raja-raja. Gak heran ya, Daud pun bisa berani ngambil Batsheba. Karena itu hal yang umum, biasa. Lalu beritahu itu sama mereka. Samuel kasih tahu, kalau kamu mau cari raja ya, ini semua diambil Tuhan. Namanya orang kalau menolak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, apa saja yang dia ditawarkan. Ya, gak ngerti mereka. Tapi mereka bilang, gak apa-apa, pokoknya supaya kami sama seperti bangsa-bangsa Kanaan lainnya, punya raja yang kelihatan. Kami capek Tuhan, kami gak kelihatan. Saudara, maka sejak itu Tuhan menuntut anakmu laki-laki, anakmu perempuan, tanahmu. Dan saudara, kita gak mau kasih itu. Saudara, kalau kita punya konsep kerajaan Allah dalam hidupku, apakah saudara betul-betul menyadari hobimu, keluargamu, anakmu? Kita kan kalau bilang, saya tahu Bu, hidup ini punya Tuhan. Anak saya punya Tuhan. Itu teori Bapak Ibu Saudara. Gampang sekali, kesehatan ini punya Tuhan. Tunggu sampai semua itu diambil Tuhan, baru kita kaget. Ternyata itu cuman kata-kata indah yang paling sulit untuk dijalankan. Jangan lupa, raja itu memiliki hak untuk mengambil segala sesuatu yang kamu dan saya punyai. Itu konsep raja. Bapak Ibu Saudara, kemarin dengan Ibu Ketua PA Wanita, kami membersihkan satu rumah yang bukan punya gereja dan bukan punya siapa-siapa juga. Tapi dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Bersih-bersihkan, rumah itu bagi saya besar ya. Kamarnya 3, luas, halamannya luas. Terus ada satu kamar kecil Bapak Ibu Saudara, di pojok sana berdebu. Saya mau bersihkan, waktu saya buka pengap, itu ada barang-barang kotor-kotor di situ. Terus saya bilang, Dris ini kamar siapa? Nggak tahu Bu, kamar itu paling jelek dibandingkan 3 kamar yang lainnya yang kami bersihkan. Terus dia bisa bilang gini, kayaknya ini kamar pembantu deh Bu. Terus saya punya konsep loh, kamar pembantu kan bisa di luar, bikin di luar kan. Enggak Bu, ini pasti kamar pembantu. Bukan gudang, bukan, ini kamar pembantu. Tahu nggak explanation dia ya, menyentuh saya ya. Biasa mama-mama lagi kumat melonya. Nggak bisa, enggak Bu.
Biasanya untuk pembantu itu kamarnya paling kecil dan gak boleh jauh-jauh dari kamar tuannya. Kenapa? Supaya kapan-kapan saja tuannya teriak minta tolong ini dan itu, pembantunya cepat-cepat keluar untuk tolong tuannya. Dia pergi dong. Saya mikir-mikir, tiba-tiba namanya juga imajinasi ya. Saya berpikir Tuhan nanya, kamu seneng ya lihat rumah besar ini? Iya Tuhan. Kalau kamu punya rumah sebesar ini, kira-kira yang tinggal di belakang gudang yang kecil sebelahnya toilet yang gelap itu tempatnya siapa ya? Kayaknya tempat pembantu deh Tuhan. Kayak tempat saya ya dalam hidupmu. Baru saya kaget. Coba saudara cek. Tuhan itu tempatnya di mana dalam hidupmu? Di ruang tamu, di ruang living room keluargamu, atau di mana? Seorang pembantu bilang kayaknya itu untuk pembantu deh Bu. Karena memang didesain paling dekat dengan ruang sebelah situ supaya tuannya kapanpun bisa teriak dan pembantunya cepat-cepat lari tolong tuannya. Saya pikir-pikir kok kayak saya ya Tuhan perlakukan engkau Tuhan. Tuhan itu yang kecil. Saudara coba aplikasikan, apakah kerajaan Allah itu menjadi yang utama dalam hidupmu? Bukankah kerajaan saya, kerajaan anak saya, hobi saya lebih dulu, kebutuhan ini dan itu, dan kalau sisanya nggak cukup Tuhan, nggak bisa kasih perpuluhan. Yang paling sisa-sisa, yang paling terakhir, yang paling gelap, yang paling ujung. Habis mikir-mikir gitu, mulai, enggak loh Tuhan, saya enggak mau kasih engkau di gudang gelap itu. Namanya imajinasi, guru sekolah minggu. Terus kalau kamu punya rumah sebesar ini, ruang saya di mana? Mulai dong, ruangmu Tuhan adalah ruang tamu yang tadi saya bersihkan. Yang ruang yang besar yang saya bisa sepatu roda di situ, saking gedenya saudara. Saya baru kali itu lihat kamar mandi segede ini gitu ya. Lebih gede dari kamar anakku rasanya ya. Wah enak sekali ya. Saya persembahkan engkau di kamar itu Tuhan. Yang paling baik. Berasa udah cukup baik di hadapan Tuhan. Sampai kemudian, oh ya kamar itu untuk saya. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, saya pelayanan di satu cabang di cabang GRII. Dia bilang, Bu Mercy, Ibu gak di hotel ya, tapi di rumah saya. Rumahnya itu Bapak Ibu Saudara, waktu dia bilang sebut meter perseginya, saya langsung bilang, Buaran baru beli tanah loh. Separuh rumah kamu itu, separuh ya, kita 100 berapa Pak? 1000 berapa? 1100 ya? Ya 1100 sekian ya. Separuhnya dia, karena dia bilang 500 sekian. Itu rumahnya dia Bapak Ibu Saudara. Gedenya sampai dia bilang pembantu itu 3 kali keluar. Karena gak sanggup bersihin rumahnya dari debu-debu dan anjing-anjing kesayangannya itu. Jadi gedenya itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Lebih besar lagi tempat bermain anjingnya. Lalu di sebelah sana ada anaknya itu main basket. Terus dia bilang gini, tenang Bu. Kami sejak membangun rumah ini kami bikin ruangan di ujung situ paling bagus. Lebih bagus dari kamar anak saya, dari kamar kami semua. Oh ya, kamar untuk hamba-hamba Tuhan. Rohani kan? Bagus kan? Kami kasih yang paling ujung Bu. Supaya tidak ganggu anak-anak, tidak terganggu dengan anak-anak yang basket. Tidak terganggu dengan ujung sana itu dia bikin apa sih kalau... Oh ruang karaoke ya sebelah sana. Terus semua baru saya sadar ruang hamba Tuhan itu memang bagus besar. Tapi tersendiri Bapak Saudara. Kayak dikucilkan dah tuh hamba Tuhan. Lalu semua ruang living room semua karaoke tempat sujung sebelah sana. Jadi serem banget loh Saudara. Terus saya bilang saya boleh gak numpang yang ruang sebelah situ. Karena walaupun gede besar bagus. Krik di situ Saudara. Kita lihat horor juga. Masuk kamar mandinya dibikin bagus, bikin serem karena masuk kamarnya kaca semua. Maafkan ya, gue caranya pipis gimana ya, kanan kiri semua kelihatan. Jadi awkward sendiri saking bagusnya. Saudara tahu tidak? Saya bikin yang paling bagus,
Tapi tempat itu nggak ada kaitannya dengan tempat basket, ruang karaokeku, ruang kamar tidurku, supaya waktu aku berantem tidak ada hamba Tuhan yang mendengarkan pembicaraan kami. Jadi jauh-jauh, tapi saya kasih kamu yang terbagus. Kayak semua ilah-ilah di dunia ini ya, orang nyembah Allahnya dijadiin kayak patung, tapi jauh-jauh. Kamu nanti pagi-pagi saya ketok pintu rumah ibu, kita berangkat pagi, ibu mau khotbah jam sekian. Bisa ngerti mau saya? Hamba Tuhan di sana, jangan ganggu saya mau karaoke, mau ini area private saya. Ini areanya terpisah situ. Sampai kemudian bilang, iya ya Tuhan, kau area yang saya bikin paling bagus. Tapi engkau enggak bertahta, berkuasa di semua. Karena ada pintu yang terkunci dan saya mesti telepon pemilik rumahnya supaya dia buka kunci itu dan hamba Tuhan bisa pergi ke ruangan sebelahnya. Bagus kan? Awas lu bikin rumah kayak gini ya. Kira-kira ya. Jadi terpisah sekali. Bagus, besar. Sampai Tuhan ingatkan saya dengan kalimat apa? Tuhan, saya bikin living room besar, tapi nggak kayak gitu kok. Ini connecting door without key, Lord, gitu ya. Terus sampai Tuhan ingatkan saya, kamu numpang di situ. Itu rumah saya. Kamu tidak berhak atur saya ada di mana. Kamu numpang di rumah saya. Ngerti Bapak Ibu Saudara? Kita numpang di rumah punyanya Tuhan. Tapi kamu dan saya berani berkata kepada pemiliknya, shh, lu di kamar ya, di belakang. Jangan keluar-keluar ya. Sudah saya desain itu untuk engkau. Di belakang. Seorang pemuda bilang gini, aku tuh sebenarnya mau ajak mamaku Natal kemarin. Tapi Lause, kalau ajak mama itu nanti apa-apa mama ajak ke KKR lah, ajak doa lah. Nanti temanku itu loh gak mau datang ke rumah. Mau acara having fun, barbecue aja. Nanti mama jangan lupa ya ke gereja. Males aku mau seneng-seneng aja kok. Tuhan terus. Kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Terus saya bilang gini, oh ya saudara bayangkan gak? Tuhan engkau itu cuman area private di ruang tersendiri. Jangan bawa Tuhan itu di area publik. Bikin malu. Itu agama zaman ini saudara. Selama kamu cari Tuhan, agama, it is a matter of private. Ya udah kamu sama Tuhan. Jangan bawa itu di kantor, jangan bawa itu judging others. Loh kenapa ya dia jadi LGBT? Kenapa dia, shh, mami, itu area bukan area rohani. Sudahlah, itu urusan dia dengan Tuhan. Tuhan itu masalah apa? Private. Nggak ada Tuhan di dalam area publik. Tapi Tuhan berkata kepada dia, lu numpang di rumah saya. Saya ada di living room, saya ada di ruang karaoke, bahkan saya ada di tempat yang paling jorok. Dapur muka, toilet muka, tempatmu semua, itu rumah punya saya, bukan punya kamu. Baru kita gentar, baru kita sadar. Tuhan, saya kasih engkau tempat paling kecil atau tempat paling begas, paling bagus, supaya engkau tidak bertahta di dalam ruang hatiku. Saudara, apa kita tidak takut sama Tuhan? Apa kita tidak gentar sama Tuhan? Carilah kerajaan Allah yang paling utama. Pernahkah itu menjadi yang paling utama? Pernahkah itu menjadi prioritas hidup kita? Enggak Bapak Ibu Saudara. Dia dapat yang sisa-sisa kamar pembantu dalam hidup kita. Selama kita sehat, hidup nyaman, tidak ada kita mau cari Tuhan. Tunggu sampai Tuhan pakai bahasa yang keras. Mengambil apa yang ada padamu, baru kamu cari Tuhan. Kalau Tuhan sudah ambil, itu berarti Tuhan sudah tidak ada cara lain untuk bicara pada kamu dan saya. Pakai firman Tuhan, masuk sebelah sini, keluar sebelah sini. Pakai nasihat orang tua, beda generasi mah, misalnya gitu. Pakai ini itu, enggak bisa, sampai harus diambil, baru sadar. Selama badan saya sakit diambil, masih ada orang tua jaga saya. Lebih enggak mengandalkan Tuhan. Tunggu satu-satu diambil, baru kamu sendirian dengan Tuhan, baru kita sadar, saya cuma numpang di rumahnya Tuhan. Dan Tuhan bisa gak bilang, keluar loh, bangun kemah di luar, ini rumah saya. Boleh gak? Boleh banget, boleh banget. Tapi si penumpang ini bisa juga mengusir Tuhannya dalam kehidupannya.
Bapak Ibu, konsep tahta kerajaan Allah itu teraplikasi dalam hidup kita. Yang paling utama dalam kehidupan kita. Itu membuat hidup kamu dan saya itu limpah, Bapak Ibu Saudara. Tidak dangkal. Hidup dalam kerajaan Allah itu nilai kita itu limpah, Bapak Ibu Saudara. Konsep kerajaan yang tidak dangkal. Membuat hidup kita itu klik, 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 klik gitu ya. Kayak puzzle itu bisa masuk ke dalam bagiannya. Itu ada satu orang yang suka sekali puzzle ya. Anaknya selalu lomba puzzle. Saya nggak pernah coba puzzle karena di luar capacity saya dan kesenangan saya. Ya itu ribuan puzzle, dia selalu bilang, aku tuh kalau puzzle bisa bertahun-tahun loh. Tapi ada orang pecinta puzzle tuh dia selalu punya prinsip, gambar ini yang paling utama itu mananya. Kalau orang goblok kayak saya nggak ngerti puzzle, masuk puzzle itu selalu cari ujung-ujung dulu gitu ya. Ya, jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan tunggu Yesus datang kedua kali nggak kelar-kelar puzzle-nya. Tapi orang ngerti puzzle dia bilang, gambar ini ngomong tentang apa ya? Apa yang paling utama dari gambar ini, seperti apa, itu yang dia selesaikan dulu senternya. Kalau gambar itu bicara mengenai perempuan cantik, di tengahnya dia mesti cari core-nya dulu di situ. Baru yang lainnya itu ngikut klik, 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 klik gitu ya. Kalau enggak, taruh sini, ini item ini mana ya? Ini setelah itemnya dibuang ternyata itu penting. Gambarnya sudah cantik perempuan tapi matanya jereng. Kenapa? Pas bola hitamnya kebuang. Tapi waktu kita tahu poinnya yang mana, dia kasih tahu. Nanti yang lainnya itu tinggal ngikutin Bu Mercy. Ngikutin klik, langsung gambaran itu jadi. Maka Bapak Ibu Saudara, waktu kita bilang, Tuhan kerajaan-Mu nyata dalam hidupku. Jangan pernah pikir Tuhan itu merampok hidupmu. Saya kemarin bicara kepada anak muda ya, itu dibagi 5 kelompok. Kenapa orang-orang pemuda meninggalkan gereja? Itu kelompoknya baik sekali. Mereka mengkuliti kita bahwa kita gereja juga gagal banyak hal di dalam memikirkan kaum muda ini. Mereka bilang karena kecewa hamba Tuhan, karena ini. Setiap 4 kelompok menemukan 10 poin berbeda-beda. Tapi 4-4-nya memiliki topik yang sama, yaitu apa? Kegiatan di luar gereja jauh lebih menarik daripada di dalam gereja. Saya sampai berdoa, saya berharap kamu dari kecil sudah biasa mendengarkan doktrin reform. Jangan sampai kamu menghina kasih karunia Tuhan. Kalau sampai pertimbanganmu begitu pragmatis, berdoalah, carilah kegiatan di luar lebih menarik daripada kegiatan yang di dalam gereja. Terus ada bilang, 2 jam bisakah? Gimana ya? Tapi sulit. Saudara kira Tuhan itu ngerampok waktumu. Saudara jangan kira loh, kadang-kadang kita tuh bisa seperti siapa itu Herodes. Kehadiran Tuhan itu mengganggu zona nyaman saya. Kehadiran Tuhan tuh mengganggu. Bagi seberapa kira kita tuh kalau bu pergi sana. Kenapa? Kalau lihat ibu itu pasti diajak seminar aku nanti. Kayak gitu saudara. Kalau ketemu model-modelnya orang reform, Bu Anita ikut KKR, ikut seminar, nggak ada bahasa lain apa, gitu ya. Ikut aja. Tapi saudara pikir, kayak Tuhan itu ngerampok waktumu itu loh, yang 2 jam itu 3 jam hanya karena kamu kebaktian, bubuk siangmu itu jadi hilang. Hanya karena kamu memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, 1/10 saja kamu kira saya rampok kamu. Totalitas 100% punyamu itu punya saya. Tuhan, kalau sampai Tuhan ambil semua, baru kita kaget. Dan biasanya anak-anak yang makin rohaninya itu makin rendah kayak kanak-kanak. Bahasanya cuma satu, diambil. Makin kita dewasa, papa kita kalau bilang, taruh. Makin naik. Kalau anak kanak-kanak nggak bisa saudara. Coba lihat anaknya Bu Esti yang bocil-bocil itu. Coba saudara lihat, makin dimarahi. Makin dia. Gitu saudara. Taruh. Apa? Tahu dia itu harus taruh. Apa? Gitu. Makin kita dewasa rohani, sebelum dipukul, sebelum telunjuk diginikan, baru lihat mata papa kita aja. Iya Pak. Iya, taruh sini ya. Oke. Kenapa? Sudah dewasa dalam Tuhan. Kadang perlu dipukul dulu, diambil semua Bang. Ya, aku nanti cari papa aku makan obatku ya, baru diambil. Makin kecil, bahasanya satu, perlu dirampok sama Tuhan. Baru kamu lihat Tuhan, baru cari Tuhan.
Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya konsep kerajaan Allah itu tidak bikin hidup kita itu menciut seolah-olah ini diambil Tuhan, ini diambil Tuhan, ini diambil Tuhan, ini diambil Tuhan. Enggak Bapak Ibu Saudara, justru membuat hidup kita tuh makin limpah. Konsep kita tuh makin limpah. Bapak Ibu, konsep kerajaan Allah itu teraplikasi dalam seluruh hidup kita. Ada orang bilang gini, saya nggak ada tuh kerajaan Allah, tapi bisnis saya lebih lancar daripada orang-orang Kristen. Saya nggak pernah mikir kerajaan Allah. Hubungan saya dengan istri baik, malah orang Kristen banyak yang cerai. Nggak ada apa-apa. Saudara tahu tidak kinya? Saudara, waktu kita mentahtakan Kristus di dalam seluruh aspek hidup kita ini nggak dangkal Bapak Ibu Saudara. Hidup kita itu limpah. Orang kalau tidak punya konsep kerajaan Allah, waktu dia kerja selama dapat uang, karier meningkat, atas, selesai. Tapi waktu kita pikirkan konsep kerajaan Allah, baru kita mikir, iya ya Tuhan, keren banget ya. Kerja itu bukan masalah aktualisasi diri, bukan masalah ambisi, bukan masalah karir gaji. Ternyata ada PR yang lain yang lebih besar yang gue gak pernah tahu sebelum aku kenal Tuhan. Ternyata ada dampak yang lebih indah, PR-nya lebih besar lagi. Ternyata memberi dampak kepada society. Oh Tuhan, keren banget. Saudara tahu ya, orang kaya satu kali di gereja kita itu, dia bantu banyak hal pekerjaan Tuhan. Aksi kasih, dia kasih sekian M untuk tolong orang-orang yang di Sulawesi, di tempat kita, lalu beri semua. Satu kali kita makan sama-sama, dia bilang gini, saya baru tahu loh sukacitanya jadi orang kaya. Terus seorang hamba Tuhan di tempat kita bilang, Pak, masa Bapak baru tahu? Bapak kan golongan old money. Maksudnya bukan orang kaya baru Bapak Ibu Saudara. Emak engkong dia itu sudah kaya luar biasa. Kok kamu bilang, baru kali ini saya merasakan sukacitanya jadi orang kaya. Kok kayaknya kata-kata yang aduh kok sok rohani sekali. Terus dia bilang, enggak loh. Maksud Bapak apa? Baru dia bilang, saya baru merasakan loh sukacitanya punya uang banyak pada waktu apa? Pada waktu saya melihat ternyata uang itu Tuhan percayakan untuk saya supaya saya bisa bagikan kepada orang lain yang di luar saya. Saya itu cuman dijadikan lewatnya Tuhan untuk jangkau orang banyak. Senangnya ya Bu. Nah, kamu dan saya yang belum kaya kagak ngerti dia ngomong apa. Dah pasti karena aku ngomong ini semua rada miring-miring. Apa? Gua nggak pernah tuh ngalamin gitu. Kenapa kita nggak sekaya dia Bapak Ibu Saudara. Yang 5 anak-anaknya itu 2 di Swiss, 1 di Jerman, bla bla bla. Terus dia baru ngerti loh senengnya jadi orang kaya. Kalau tahu saya itu cuman dititipin Tuhan untuk jangkau banyak orang. Senang sekali. Yang kagak nyampe memang kagak ngerti konsep kerajaan Allah. Nggak nyampe Bu, bukan kerajaan Allah. Hidupku hari demi hari aja bayi utang. Gimana bisa nyampe kayak Bapak ini? Jauh Bu. Saya ingat ya, ada orang miskin hatinya limpah. Ada orang kaya pelitnya luar biasa. Hal seperti demikian. Maka dia bilang, kok bisa ya? Dia bilang, saya Bu ikut hamba Tuhan ini. Saya loh Bu cuma bagi kue dengan peralatan tulis. Masa Bu? Anak itu bilang, terima kasih. Sampaikan ya sama gereja yang kasih ini. Terima kasih. Padahal bapak itu tuh yang bawa itu semua. Dia bilang matanya anak-anak itu loh Bu. Bling bling bling. Tuh saya bahagia luar biasa. Ini tingkat bahagia yang tingkat tinggi. Langsung dia bilang, kenapa? Aduh bisa disalurin Tuhan. Ternyata Tuhan memang bikin saya itu kaya supaya saya bisa dipakai Tuhan seperti ini. Itu dimensi yang saudara gak ngerti kalau betul-betul tahta kerajaan Allah itu tidak ada dalam dirimu. Itu beri dampak Bapak Ibu Saudara. Kekayaan saya, keluarga saya. Ada orang bilang, saya gak ada kerajaan Allah. Saya besarkan anak baik, semuanya baik. Saudara tahu gak? Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara ya. Saya ingat mama saya tuh pernah bilang gini, aku tuh kok gak pernah tahu kamu tuh khotbah. Terus dia kata, ya apa ya kalau kamu tuh khotbah? Saya baru ngerti Bapak Saudara. Selama saya jadi hamba Tuhan,
keluarga saya tidak pernah satu kali pun melihat saya khotbah. Poinnya bukan di dalam diri saya, jangan salah mengerti Bapak Ibu saudara ya. Saya baru sadar keluarga saya di Madura, tidak ada satupun papa saya, tidak tahu, pokoknya dia tahu saya jadi hamba Tuhan, nggak pernah. Terus satu teman saya bilang, Ci, kemarin aku ketemu papamu, lalu aku cerita, Pak, anak bapak itu waktu papa saya masih momen-momen sakit di rumah sakit ya, waktu dia kena kanker tulang. Pak, anak bapak itu dipakai Tuhan, dia khotbah poinnya ini gitu ya. Terus saya tanya, terus papa saya bilang apa? Terus papa saya bilang begini, dia bilang, oh ya, saya sayang sekali sama anak sulung saya itu. Kedua dia bilang gini, setelah saya ikut Tuhan sungguh-sungguh, baru saya tahu sukacitanya jadi seorang papa. Indahnya merawat seorang anak, baru saya tahu. Loh, apa hubungannya ya? Teman saya itu waktu bilang, apa koneksinya ya? Cerita, Pak, anakmu tadi khotbah di gereja saya, poinnya ini. Terus dia bilang, baru saya waktu di dalam Tuhan, saya baru merasakan sukacitanya punya anak perempuan. Karena apa? Anak-anak dengarkanlah. Karena apa? Karena papa saya melihat, oh, dia melayani Tuhan. Oh, dia mempersembahkan hidup untuk Tuhan, bukan untuk meninggikan 1-2 orang ya Bapak Ibu Saudara. Dia baru ngerti itu poinnya apa. Mungkin Bapak Ibu bilang, ya dia bangga aja Bu sama anaknya jadi hamba Tuhan. Kan ada ya budaya-budaya gitu, anaknya jadi pendeta, bangganya luar biasa. Tapi papa saya itu bilang apa? Saya baru tahu loh senangnya jadi seorang bapak. Yang ngerti-ngerti, yang gak ngerti-ngerti. Yang ngerti-ngerti, yang gak ngerti lewat. Papa saya bilang bukan, saya baru ngerti senangnya, bangganya punya anak hamba Tuhan. Enggak, saya baru menikmati bahagianya jadi bapak. Orang dunia tetap jadi bapak, Bapak Saudara. Orang dunia membesarkan anaknya, enggak ada tahta Kristus dalam hidupnya. Tapi kamu yang jadi bapak akan sangat mengerti sekali betapa indahnya kamu jadi bapak. Karena waktu kamu mendidik anakmu, kamu juga begitu sedih kalau dia tidak cinta Tuhan. Kamu akan sedih sekali kalau dia tidak menghormati Tuhan. Dan kamu akan menikmati sukacita, aku selesai jadi bapak Tuhan. Kalau kamu melihat apa? Anakmu lebih cinta Tuhan daripada dirimu. Saudara tanya pada anak saya pernah ikut-ikutan aja mau jadi hamba Tuhan. Ikut-ikut, gak tahu ya dia ikut-ikutan apa beneran, mami don't be too judging ya. Saya sampai bilang sama dia, anytime kalau betul-betul kamu jadi hamba Tuhan, kapan-kapan saja kamu dengar mamamu itu sakit, jangan berani tinggalkan pekerjaan Tuhan hanya demi nengok mamamu. Baper ini dan bidrama. Tuh. Even kalau sampai kamu dengar mamamu mati, tapi kamu lagi pelayanan di desa AB, dengar kata-kata saya. Jangan pulang hanya demi menguburkan seorang ibu. Selesain dulu baru tengok mama. Saya suruh dia berjanji di depan saya. Karena saya tahu tidak ada sukacita lebih besar dari seorang ibu yang melahirkan seorang anak keluar dari rahimnya. Kalau kita tahu dia menghormati Tuhan lebih daripada apapun. Saya akan menutup mata dengan tenang. Karena apa? Segala apapun Tuhan akan tambahkan dia. Saya gak perlu ketakutan lagi. Itu sukacita sejati. Saya baru ngerti. Dan papa saya gak ada, baru saya ngerti. Saya baru tahu ya, senangnya jadi seorang bapak. Sukacitanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau tahta kerajaan Allah nyata dalam hidupmu ya, cara kamu gunakan uang, cara kamu besarkan anak, harapanmu terhadap seorang anak, itu limpah sekali. Indahnya sekali Bapak Ibu Saudara. Tenangnya sukacita sekali Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab katakan ya, peperangan antara kerajaan Allah dan kerajaan dunia itu sudah mulai dari Taman Eden. Terus seumur hidup Bapak Ibu Saudara. Maka kita berdoa. Maka kita mesti eagerness cari. Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu di rumah ya. Bapak Ibu lihat Kejadian pasal 4 dan pasal 5. Gak bisa lihat sekarang Bapak Ibu Saudara ya. Itu indahnya Musa mencatat. Pasal 4 itu adalah silsilah. Kain
memperanakkan Henok, memperanakkan Irad, memperanakkan Mehuyael, memperanakkan Metusael, memperanakkan Lameh. Itu keturunan orang-orang yang jahat, tak cinta Tuhan. Lalu pasal 5 itu dikomparasi dengan keturunan orang-orang yang cinta Tuhan. Adam peranakkan siapa? Set, Enos, terus nanti di rumah, nanti saudara cek ya. Cara Tuhan mencatat itu begini. Orang-orang yang cinta Tuhan itu begini. Dia hidup, lalu dia punya anak laki-laki dan dia punya anak perempuan. Lalu dia mati umur 800, 900, 970. Terus gitu. Kita baca itu capek loh Bapak Saudara. Ini lahir punya anak ini terus sampai ayat 24. Terus membosankan. Tapi di dalam seluruh catatan orang percaya itu di tengah-tengahnya ada kalimat begini. Lalu Henok lahir. Dia punya anak berapa? Lalu kemudian dia tidak ada lagi karena dia diangkat Bapa di surga. Jadi semuanya itu membosankan. Cuma di tengah-tengah ini ada orang yang dicatat namanya siapa? Henok. Kenapa? Alkitab tidak mencatat anaknya berapa, bagaimana matinya umur berapa. Alkitab cuma mencatat apa? Dia hidup bergaul akrab dengan Tuhannya. Nanti saudara baca baru saudara kira-kira ngeklik maksud saya. Iya ya, mata Tuhan itu terarah kepada orang-orang yang waktu dia hidup di planet bumi, dia best friend sama Tuhan. Langsung spotnya itu berbeda, diarahkan berbeda. Nah saudara perhatikan ya, orang di dalam kelompok silsilanya Kain, orangnya mentalitas kayak apa? Kayak begini saudara, kerajaan Kain. Jadi saudara, Musa itu mau memaparkan ini loh peperangan antara keturunan ular perempuan dengan keturunan perempuan dengan keturunan ular. Perang kan? Aku akan mengadakan permusuhan. Permusuhannya itu apa? Di sepanjang generasi. Keturunan Kain dan keturunan orang-orang yang cinta Tuhan. Keturunan Kain itu dicatat bagaimana? Pasal 4. Kain punya anak namanya Henok. Lalu Kain membangun kota yang besar dan memberi nama kota itu dengan nama Henok anaknya. Itu budaya orang dunia. Kalau bangun kerajaan, ini anak saya. Seluruh keberhasilan ini punya anak saya. Keturunan ini dari anak saya. Itu orang dunia Bapak Ibu Saudara. Nanti punya anak ini sampai punya anak namanya Lameh. Itulah pertama kali orang poligami. Dan saudara kayaknya wajah-wajah saudara ini rada, coba kita baca ya. Supaya saya tidak ngawang-ngawang ya ngomongnya. Saking semangatnya saudara ketap-ketip. Sudah 3 orang ke toilet, saya yang gentar saudara. Coba kita buka pasal 4 ya. Kalau saudara punya manual seperti ini kan langsung kelihatan. Kira-kira ngerti mau saya. Pasal 4, keturunan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Kerajaannya keren Bapak Ibu Saudara. Kota, bikin peralatan perang. Itu kerajaan yang pasal 4. Kerajaan yang pasal 5, sepi. Cuman dicatat orang ini bergaul akrab sama Tuhan. Selesai. Cuman begitu doang. Coba saudara perhatikan ya, pasal 4, minta tolong dong Pak Harefa baca untuk kita. Pak Harefa baca ya sampai keturunan yang ke berapa ini Lameh? Kelima ya. Coba baca dari pasal 4, silakan. 22 Pak. Oh ayat 23, silakan Pak, pasal 4 ayat 23. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Iya, sampai demikian ya Bapak Ibu Saudara. Lalu nanti pasal 5 itu pasal 5 ayat 21, tolong Pak Harefa baca lagi 21 dan 22. Nanti Bapak Ibu kalau ada saat teduh baru ngerti ya, yang pasal 5 ini boring banget bacanya. Silakan baca Pak. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusala, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi
Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bisa ngikutin sama saya. Lalu masuk ke Metusala, begitu seterusnya. Cool begitu. Jadi saudara akan melihat gambaran kerajaan dunia dengan kerajaan orang-orang yang mencari kehendak Tuhan. Itu beda sekali. Dan Tuhan cuma melihat, kenapa kamu saya perhatikan? Karena orang ini bergaul akrab dengan Tuhan. Sesederhana itu. Tapi kalau keturunannya Kain, nanti Bapak Ibu lihat ya. Keturunan cucu-cucunya Kain itu pinter apa? Pinter tukang besi, tukang perunggu, pinter alat musik, pinter membangun kota. Wah, itu semua produk dunia. Wah, mereka bangun kota, mereka semua dunia infotainment, entertainment, musik dunia. Itu produk dari keturunan dari si Kain. Lalu dikomparasi, lalu orang cinta Tuhan bisanya apa? Catatannya cuma satu, bergaul akrab dengan Tuhan. Abis gitu dia nggak ada lagi, karena hidupnya nggak mengawang-awang, jelas dibawa ke sorga. Selesai. Cuman seperti itu Bapak Ibu Saudara. Maka saudara akan melihat kerajaan dunia dengan kerajaan Allah ini terus akan merampas hati kita. Dan kerajaan Allah itu sesuatu yang melampaui. Bapak Ibu dengarkan ya, sistem kerajaan Allah itu nilainya adalah apa? Berbahagialah orang yang miskin. Nggak salah. Udah miskin, melarat, suruh bahagia. Drama ini. Berbahagialah orang yang apa Bapak Ibu Saudara? Orang yang menderita, orang yang dianiaya. Terus berbahagialah orang yang berduka cita. Kayak mana pula drama ini ya? Berbahagialah orang berduka cita. Udah kayak orang kelainan jiwa aja Saudara. Tapi ada satu sistem nilai yang berbeda. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Berbahagialah orang yang dianiaya karena namaku. Jadi bukan sengaja bikin konflik sama orang ya. Aku dipukul orang di jalan karena nama Tuhan. Padahal lu ngolok-ngolokin orang, ya memang lu pantas dibogem. Jadi gak semua hal perlu dirohanikan. Tapi poinnya adalah apa? Sistem nilai yang berbeda. Coba saudara kalau lihat ya, Matius 10 ayat 39. Alkitab bilang apa? Orang yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Orang yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkannya. Tuhan kayak mana pula, bingung kali mau ikut Tuhan ini. Kehilangan mendapat. Mempertahankan kehilangan. Selesai aja lah Tuhan, mau ngomong apa sih? Tapi Tuhan bilang, kamu yang terus jaga nyawamu, saya matiin kamu. Tapi kamu yang sampai mati karena namaku, saya kembalikan kepada kamu. Saudara lihat, ini sistem yang membalikkan. Belum kalau saudara ketemu Matius 25 ayat 28. Semua bapak-bapak deh baca untuk kita. Gampang kan cari Matius ya. Matius 25 ayat 28. Bolehkah baca? Siapa yang mempunyai? Bolehkah? Oke Bapak Ibu Saudara coba yuk. Bisa lebih cepat. 1, 2, 3. Matius 25 ayat 28. Jangan-jangan saya salah ya. Betul kan ya? 1, 2, 3. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan orang yang punya 10 talenta itu. Karena lanjut sal. Setiap orang yang mempunyai kerajaan akan diberi sehingga dia bertambah. Tetapi siapa yang tidak mempunyai Ini bukan permainan kata loh Bapak Ibu Saudara. Ini sistem kerajaan Allah yang membuat dunia itu terbengong-bengong. Yang membuat dunia itu justru kagum pada hidup kita. Itu yang mereka gak punyai. Tuhan bilang apa? Siapa yang mempunyai, sudah punya loh Tuhan. Justru diberi dan berlimpah-limpah. Alkitab terus bilang apa? Siapa yang gak punya, kan logika kita. Yang gak punya lah Tuhan dikasih. Lah dia sudah punya ngapain dikasih, malah lebih limpah-limpah. Itu hukum kita kan. Tapi Tuhan katakan gak bisa. Siapa yang punya, kepada dia terus akan diberikan sampai limpah-limpah. Tapi siapa yang gak punya, apa saja dalam hidupmu akan diambil oleh Tuhan. Jangan anggap receh Tuhan. Saya perhatikan loh di dalam gereja ini. Orang-orang yang punya hati untuk Tuhan, itu terus diberi Tuhan. Makin punya hati, punya jiwa berkorban, punya hati gak hitung-hitungan, punya hati cinta Tuhan. Punyanya banyak, terus ditambah Tuhan. Coba saudara cek, ada orang bilang, yang melayani itu LL.
lo lagi. Ya kenapa? Yang lain gak mau. Terus yang lo lagi saya amati. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Makin bagus, makin karakter terbentuk, makin dewasa. Bisa ngerti? Siapa yang punya hati untuk Tuhan, saya tambahkan sampai kelimpahan. Dengar ya, siapa yang sama Tuhan, apa aja kamu gak punya. Tuhan bilang, apa yang tersisa dari kamu saya ambil habis-habisan. Gak punya niat untuk Tuhan, gak punya hati untuk Tuhan. Tuhannya itu loh di pinggirnya toilet itu, di belakang. Kamu gak punya hati untuk saya, apa yang tersisa untuk kamu saya ambil. Itu prinsip Tuhan. Jadi saya lihat orang-orang yang punya itu ya, makin diberi, makin kaya. Orang-orang yang gak punya, gak bisa, gak ada waktu, gak mau, gak mampu, makin menciut, apa saja gak bisa. Hitungannya cuman uang, materi, kesehatan. Yang Mazmur bilang, orang ini dengan segala kegemilangannya tapi tidak punya takut akan Tuhan. Hidupnya mirip seperti binatang yang layak dibinasakan Tuhan. Mazmur 49 ayat 21. Orang yang dengan segala kegemilangannya tidak punya pengertian, kayak binatang hidupmu di mata Tuhan. Dibuang oleh Tuhan. Itu satu prinsip yang membuat kita tuh harus gentar. Ya, apakah Tuhan itu yang terutama dalam hidup kita? Kita ada satu lagu, oh Tuhan Kaulah yang terutama. Buka mataku, tarik hatiku, buangkan berhala. Ya itulah sudah. Gak bisa Allah, kalau gak ada Allah pasti berhala. Gak ada setengah berhala, setengah Allah, gak ada. Allah atau berhala, selesai hidup kita, cuman itu saja. Maka Bapak Ibu Saudara, cobalah lihat ya, semua ibu-ibu bacakan Mazmur 127. Mari kita baca Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Bisa dapat ibu-ibu? Mazmur 127 ayat 1 sampai 2 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Lanjut, sia-sialah. Berapa kali sia-sia? 3 kali. Vanity, vanity. Sia-sia, sia-sia. Diulangi lagi. Sia-sia, sia-sia. Gak mungkin kamu bisa membangun rumah kalau tidak ada Tuhan di sana. Vanity, vanity. Lalu Tuhan bilang pada kita, apa kamu gak tahu bahwa saya itu memberikan kamu itu berkat justru pada waktu kamu tidur. Jadi jangan, oh ya Tuhan, pada waktu aku tidur ya. Terus lu tidur, orang lain kerja bagi kamu, itu pasti bukan maksudnya Tuhan. Tuhan itu memberkati kamu justru pada waktu kamu tidur. Tetapi apa? Kepada orang-orang yang apa? Dicintainya. Kepada orang yang dicintainya. Apakah betul-betul posisimu itu benar sebagai orang-orang yang loved by God? Saya beri, kamu gak usah mati-matiin kerja. Hanya karena kamu kerja, kamu tidur sampai jam 4, jam 5 pagi, kamu gak bisa tidur. Demi apa? 10 juta, demi 15 juta. Tuhan bilang, saya itu loh memberkati kamu bahkan waktu kamu tidur. Masalahnya kamu gak pernah menikmati dicintai saya. Kamu lebih ingin dicintai bosmu lebih daripada saya. Kamu gak bisa menikmati indahnya tidur di dalam penjagaan Tuhan. Kita perlu berdoa untuk hidup kita, untuk generasi kita. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan tutup bagian ini dengan apa? Ciri orang yang gak bisa menikmati kerajaan Allah itu dalam hidupnya adalah apa? Pertama, dia pasti punya konsep Allah itu, Paul Washer katakan, punya konsep Allah. Allah itu harus apa ya? Membujuk Allah. Persuade itu translate apa ya? Persuade of God. Allah itu perlu dibujuk-bujuk. Tuhan jangan marah ya. Janganlah Tuhan. Kayak satu orang ibu. Bu, kami 3 tahun ini sejak COVID. Bisnis itu malah lancar. Bagus. Puji Tuhan. Doakan ya Bu.
supaya lebih lancar. Bukan Bu, biasanya kalau udah lancar 3-4 tahun, biasanya abis gitu ada yang gak enak terjadi. Ngerti mau saya? Jadi dia pikir Tuhan itu di sorga itu kurang kerjaan, maka Tuhan itu selalu gelisah dan tukang rampok kebahagiaanmu. Nah, Lilit ini udah baik-baik hidupnya 5 tahun. Gak bisa, saya harus kasih panah penyakit buat dia supaya saya ada kerjaan. Ngeri kali kalau kita punya Allah seperti ini. Tuhan perlu dibujuk-bujuk. Jangan marah ya Tuhan, udah kasih perpuluhan loh. Sudah ya, tenang Tuhan. Saya bikin yang bagus rumahmu di sebelah sana. Kalau saudara membujuk Tuhan, biasanya nomor 2 adalah apa? Manipulate God. Memanipulasi Tuhan. Lalu pikir, oke lah Tuhan, saya udah cari kerajaan Allah. Loh ini kapan segala sesuatunya? Saudara pikir bisa manipulasi Tuhan. Tuhan tolong, ada orang bilang gini, saya ini dari kecil didik anak cinta Tuhan. Saya cuma minta 1 aja sama Tuhan. Itu aja gak dikasih oleh Tuhan. Saudara pikir bisa manipulasi Tuhan. Saudara kalau saudara manipulasi Tuhan terus di bagian ini, biasanya nomor yang ketiga, dia bilang, yaitu apa? Membuang Tuhan dalam hidupmu. Membujuk, memanipulasi, ikut Tuhan. Kayak satu di YouTube itu ya, saudara datang ke kebaktian ini bawa helm, tunjukkan helmmu. Ada orang keluar masuk lagi bawa helm. Dalam nama Yesus saya tidak akan pakai helm, dibanting helmnya. Kenapa? 1 bulan kemudian bawa mobil. Kok bisa ya lawak-lawak opera Van Java gini ya. Tapi memang untuk manusia yang haus hiburan, kadang itu ngefek Bapak Ibu Saudara. Wah, rusaklah helmmu itu 250.000 dan mobilnya datang 250 tahun kemudian gitu kira-kira ya. Kagak datang gitu ya. Tapi lawak-lawak gini lumayan lah ya, efek puak hancur gitu memberikan. Kayak gini sebentar lagi Tuhan akan dibuang dalam hidupmu. Saudara tahu ya, orang yang punya tahta kerajaan Allah itu selalu punya konsep, nggak penting lah, aku sehat atau sakit itu nggak masalah. Asal saya tahu ya, Tuhan itu ditinggikan. Saya sakit, asal nama Tuhan dipermuliakan. Saya sehat, asal nama Tuhan dipermuliakan. Tahtanya ada. Saya tutup dengan gini, 3 minggu lalu kami ikut masterclass, 2 minggu lalu bertemu dengan, Bapak Ibu tahu Ibu Lingkan Mangundap? Tahu kan, seorang pelayan di gereja kita yang suaranya terkenal sangat bagus sekali dan dia dipakai Tuhan luar biasa di dalam pendidikan anak. Dia sering kali mengisi beberapa acara-acara yang sangat penting diwawancarai dan saudara tahu kan dia kena kanker lidah ya. Di dalam proses itu dokter bilang pilihannya potong semua lidahmu. Tapi atas masukan beberapa orang ya dikatakan gak bisa, kamu kalau sampai potong lidahmu ada hamba Tuhan juga katakan sudah mati aja kamu itu kalau gitu. Bayangkan, terus ada orang bilang, iya ya Bu, kalau gak ada lidah kita sikat gigi kan horor. Kayak mana pula lah kau, kenapa bayanganmu sereceh itu? Susah loh Bu, aku kok gak pernah ya mikirin gitu ya. Kok kamu tuh masalah pergosokan gigi sih yang kamu pikirkan itu loh. Bayangkan, iya loh Bu, makan apa aja kan susah kita nelennya. Karena gak ada lidah, mulai dia mikir-mikir yang gak benar. Terus gimana ya Bu? Kayak gitu saudara. Terus saya bilang, Mercy itu kan Sabtu ya, doakan saya ya. Rabu nanti saya operasi. Saya bilang, Cilingkan ada yang temani kamu? Ada, dia tidak menikah, tidak ada keluarga, tidak ada orang tua. Ya kita pikirin, terus doakan ya. Iya, pagi itu kita akan ingat berapa orang berdoa buat kamu. Terus berapa teman-teman itu kan mulai ikut kita. Pak Tommy doakan dia, mulailah mewek. Berapa teman hamba Tuhan duduk dekat, terus dia tuh merasa dikerubungin orang. Terus dia bilang apa saudara? Begini loh ya, saya itu heran ya. Dia bilang, kenapa ya kalau orang mendengar lidahnya dipotong itu syok? Loh, memang ada yang gak heran di sini? Coba, udah kayak film Saw aja saudara, dipotong satu-satu tubuh. Lah ini lidah. Terus aku bilang, wajar lah Kak, horor. Iyalah, tapi kenapa untuk sebuah lidah aja saya syok. Terus ada satu bilang, nanti kamu gak bisa nyanyi lagi loh. Ya kalau gak bisa nyanyi, kan masih bisa nulis. Saya nanti coba akan buat buku, saya melukis, masih bisa lah.
Masa sebuah lidah menunjukkan the end of the world. Hidupmu itu finish. Tapi kan berhubung kita ini kelasnya beda sama dia ya. Jadi bayangkan gosok gigi kagak ada lidah. Telan kagak ada lidah. Yang receh-receh dia kayak gitu. Terus dia bilang apa? Terus kita mesti bagaimana? Terus dia bilang begini. Yang harusnya ya Mercy bikin kita shock. Karena dia panggil saya Mercy itu karena keluarga kami tuh dekat dengan dia. Dekat dengan keluarga suami saya lebih tepat ya. Dari dia kuliah ya dekat sama adik suami saya. Terus dia bilang ini. Yang paling shock itu adalah kalau kita mendengar kalimat yang diulang-ulang. Kaget saya. Kalimat diulang-ulang. Ini lidah dipotong, ada yang lebih shock. Siapa? Telinga, mata dicungkil. Siapa yang kena gitu? Mikirnya kan gitu saya. Apakah yang lebih shock? Yang lebih shock itu loh. Kalau kita dengar setiap kali Tuhan berkata, aku ini mencintai kamu. Sekalipun kamu mencintai pekerjaanmu lebih daripada aku. Aku itu mengasihi kamu. Sekalipun aku tahu kamu mengasihi anakmu lebih daripada aku. Aku itu mengasihi engkau. Sekalipun kamu rela membuang saya demi hartamu. Aku itu mengasihi engkau. Udah kayak khotbah aja dia. Air mata saya jatuh. Terus dia bilang apa? Mercy, apakah itu tidak membuat kamu syok? Gak tahu deh aku. Pokoknya membuat aku nangis saja. Tapi hanya jikalau ada Roh Kudus di dalam hatimu, baru kamu bisa menitikkan air mata mendengarkan kalimat ini. Apa kamu gak syok waktu Tuhan berkata padamu, aku mencintai engkau walaupun aku tahu kapanpun kamu rela membuang saya demi hal-hal yang lain. Tapi aku tidak pernah putus asa mencintai engkau. Yang tidak tersentuh, berdoalah supaya Tuhan beri pertobatan dalam hatimu. Sesederhana itu. Tidak bisa ngomong apa-apa lagi kepada kamu. Saudara, saya pikir, iya Tuhan. Untuk sebuah lidah kadang-kadang kita begitu syok. Tapi dia mengatakan yang lebih syok kalau Tuhan itu mencintai kita berulang-ulang dan dia tahu kita dengan anytime akan membuang dia. Hati kita akan tersentuh Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan hidup saya seumur hidup saya. Saudara, carinya itu bukan masalah sembuh atau tidak sembuh, berhasil atau tidak berhasil. Carinya itu terserah Tuhanlah. Mau kaya, mau miskin, asal kerajaanmu bertahta. Aku tahu apapun itu gak perlu lagi susah-susah ku cari. Bukan itu poinnya Tuhan. Kiranya kita menjadi orang-orang yang mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Hati-hati, sedikit lagi kamu akan membuang Tuhan dalam hidupmu. Kita bersyukur, ternyata seumur hidup kita, dia tidak akan pernah membuang kita. Karena dia sudah pernah membuang anaknya yang asli, yaitu anak tunggal Allah, dibuang di atas kayu salib. Supaya anak-anak adopsi seperti kamu dan saya boleh tinggal di dalam rumah Bapa di sorga. Kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Dengan hormat, jangan saling melempar dan menunggu. Saya minta satu orang bapak, satu orang ibu, satu orang anak, pimpin kita dalam doa. Singkat saja, tidak perlu panjang-panjang, bersyukur atau minta pertolongan Tuhan. 3 orang dengan hormat sebagai hamba Tuhan, saya mohon kamu memimpin jemaat Tuhan untuk berdoa. 1 orang bapak, di manakah engkau? Adakah 1 orang ibu yang mau berdoa? Beranikah 1 orang anak? Mari kita berdoa. Seringkali kami seperti mohon maaf Tuhan kalau saya pakai toko komik Batman. Kami seringkali seperti Two Faces.
wajah sebelah kiri, kami senyum kepadamu. Kami berterima kasih. Kami berusaha hidup. Kami berusaha menyenangkanmu. Kami memperlihatkan wajah emas kepadamu. Sebagai tanda bahwa kami berusaha untuk menyenangkan hatimu. Ya, Berusaha untuk membuat Engkau tersenyum kepada kami. Tapi seringkali kami memperlihatkan wajah sebelah kanan, wajah merah, wajah darah, yang artinya bahwa kami seringkali berdosa kepadamu. Ampuni kami Tuhan, dan sadarkanlah kami supaya kami jangan menjadi si dua muka di sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan. Tapi supaya kami terus memperlihatkan wajah emas kami di hadapan-Mu. Mempermuliakan nama-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan dan kami sampaikan. Ya Tuhan. Amin. Satu orang Bapak, satu orang Ibu, bolehkah menutup kita dalam doa? Bapa di surga, bukakanlah mata kami Ya Tuhan. untuk melihat bahwa Engkau adalah Raja yang agung. Ya Tuhan. Engkau Ya Tuhan. yang memiliki seluruh dunia ini. Ya Tuhan. Punyamulah raja-raja, Benar, punyamulah hidup kami, punyamulah harta kami, punyamulah segala kekuatan kami. Ya Tuhan. Biarlah kami persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Raja damai yang telah menebus kami dengan tubuh-Mu sendiri. Ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memiliki seluruh hidup kami. Jangan biarkan ada berhala sedikit pun dalam hidup kami. Ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan menyadarkan kami setiap berhala-berhala yang ada dalam diri kami. Sadarkan kami akan nafsu-nafsu kami, segala keserakahan kami, Ya segala Tuhan. ketamakan kami, segala dosa-dosa kami. Tuhan tolong kami, kuduskan kami untuk menyingkirkan semuanya itu. Ya Tuhan. Biarlah Tuhan ketika kami mengakhiri hidup kami bertemu dengan Engkau. Engkau menyambut kami sebagai hamba yang setia. Ya Tuhan. Benar Biarlah Tuhan. kami hanya ingin diperkenankan oleh Engkau saja Tuhan. Jangan biarkan kami mencari puji-pujian yang sia-sia. Benar, Tetapi biarlah hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu dan diperkenan oleh Engkau saja Tuhan. Terima kasih, Tuhan, Bapa. dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya masih menunggu satu orang ibu membawa kita syukur di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang di hadapan-Mu. Kami yang berdosa dan sering mendukakan Engkau Tuhan. Tolong kami mengetahui Engkau sangat mengasihi kami. Biarlah kami pun datang dan mengasihi-Mu Ya lebih dan Tuhan. lebih lagi. Ya Tuhan, Tuhan. kami yang lemah tak mampu. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama kami. Ya Tuhan. Akan menuntun hidup kami dan berkuat kami Tuhan dalam iman percaya kami kepadamu. Dan kiranya ya Tuhan, Kau pakai hidup kami untuk puji dan muliakan nama-Mu. Dalam Benar, nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Kami bawa seluruh rangkaian doa kami di hadapan-Mu Tuhan, menjadi syukur kami, menjadi respon kami, bahwa kami sungguh diberkati karena Engkau pernah jatuh cinta untuk orang-orang tidak berguna seperti kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan
diri untuk nanti memberikan persembahan. Tapi sebelum kita memberikan pengakuan iman rasuli, saya minta satu kali lagi, Bu Lilit, di manakah engkau? Nyanyikan pujian ini satu kali tadi ya, satu sekali saja. Lalu kita nyanyi bersama-sama, baru kita memberikan pengakuan di hadapan Tuhan bersama orang percaya segala zaman. Kita dengar satu kali, baru kita nyanyi bersama-sama Bapak Ibu Saudara ya. Silahkan Ibu. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart feel lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, a constant friend is He. His eyes on a sparrow, and I know He watches me. His eyes on a sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. Coba menyanyi bersama-sama. Mengapa keluh kesah? Mengapa kecewa? Mengapa hati susah dan gundah gulana? Yesuslah sahabatku yang memberkatiku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Kita bagi suara ya. Sekarang ku memuji, laguku menggembur, karena aku pun dijaga oleh Bapa. Refnya bahasa Inggris ya. I sing